Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B Indralaya akan menampilkan video tugas biokimia 1 pertemuan ke-13. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Okta Diniarti. Saya Merina Syahani. Saya Ria Istiani. Jadi video yang akan kami tampilkan itu membahas mengenai pencernaan makanan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Pencernaan makanan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Sedangkan sistem pencernaan makanan adalah sistem organ dalam tubuh sel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses tersebut. Pada dasarnya, sistem pencernaan makanan pada tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, proses penghancuran makanan yang terjadi di dalam mulut hingga lambung. Dan yang kedua, proses penyerapan sahih-sahih makanan yang terjadi di dalam usus. Dan yang ketiga, proses pengeluaran sisa-sisa makanan melalui anus. Proses pencernaan makanan pada manusia. Nah, proses pencernaan makanan ini tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan ada proses-proses yang harus dilalui, yaitu diantaranya proses pencernaan secara mekanisme merupakan proses pencernaan makanan, yakni dengan cara mematahkan partikel makanan yang semula besar menjadi lebih kecil. Nah, proses pencernaan ini dilakukan dengan proses fisik atau mekanis. Yang kedua, ada proses pencernaan secara kimiawi, merupakan jenis proses pencernaan yang menggunakan bahan kimia yang ada di dalam tubuh. Nah, reaksi yang berlangsung adalah reaksi enzimatis dalam sistem. Yang terakhir ada proses pencernaan secara mikrobiotis, yaitu pencernaan makanan secara mikrobiotis yang merujuk pada peran mikroorganisme dalam sistem pencernaan pada manusia. Selanjutnya mengenai proses pencernaan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Yang pertama, proses pencernaan pada karbohidrat. Itu dimulai di mulut, di mana enzim amilase itu mulai memecah pati menjadi glukosa sederhana. Yang kemudian di usus halus, enzim lain seperti disakarida dan juga glukosidase itu mengubah gula kompleks itu menjadi glukosa yang dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada protein. Nah, pencernaan protein ini dimulai di perut, di mana asam lambung dan enzim pepsin memecah protein itu menjadi peptida. Kemudian di usus halus, enzim protease seperti tripsin dan juga kimotripsin ini mengubah peptida menjadi asam amino yang dapat diserap oleh tubuh. Yang terakhir itu pencernaan lemak yang dimulai dari usus kecil, di mana empedu dari kantong empedu dan enzim lipase pankreas itu membantu memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol yang kemudian dapat diserap oleh tubuh. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan lebih lanjut, lebih detail terkait bagaimana proses pencernaan karbohidrat, protein, dan juga lemak. Jadi, disimak saja ya videonya. Proses pencernaan karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Unsur lain penyusun karbohidrat berupa oksigen dan hidrogen dengan rumus umum CN H2NON. Proses pencernaan karbohidrat dilakukan dengan menyerap sari-sari saat berada di usus halus. Penyerapan ini dilakukan oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Sebagian besar monosakarida dibawa oleh aliran darah menuju hati, sedangkan sisanya dibawa ke sel jaringan tertentu. Monosakarida yang sampai di dalam hati akan mengalami proses sintesis yang menghasilkan glikogen. Setelah itu, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan agar dibawa oleh aliran darah menuju bagian tubuh yang memerlukan. Unsur penyusun protein antara lain karbon, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Dan beberapa unsur lain penyusun protein ialah sulfur dan fosfor. Inti dari proses pencernaan protein adalah mengubah protein menjadi asam amino. Asam amino dapat dihasilkan melalui beberapa reaksi hidrolisis dan enzim yang berkaitan. Enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein yakni pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Asam amino akan diabsorpsi melalui dinding usus halus sampai ke pembuluh darah. Usai diabsorpsi akan masuk ke pembuluh darah. Sebagian besar asam amino akan langsung digunakan oleh jaringan. Sebagian yang lain akan mengalami proses pelepasan gugus amin di hati. Proses ini disebut dengan deaminasi protein.
Kelebihan protein akan dibuang dan diubah menjadi zat lain karena protein tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Zat sisa urai protein yang mengandung nitrogen dibuang melalui air seni. Zat sisa yang tidak mempunyai kandungan nitrogen akan diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Proses oksidasi 1 gram protein mampu menghasilkan energi 4 kalori. Unsur pembentuk lemak antara lain itu karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Yang mana lemak ini tersusun dari gabungan gliserol dan juga asam lemak. 1 unit gliserol yang bergabung dengan 3 buah asam lemak akan membentuk 1 unit trigliserida. Lemak di dalam tubuh mengalami proses metabolisme. Kandungan lemak akan mengalami proses hidrolisis sehingga menghasilkan lemak dan gliserol. Dengan bantuan enzim lipase, seluruh proses ini berlangsung di dalam saluran pencernaan. Asam lemak sendiri akan terlebih dahulu bereaksi dengan garam empedu untuk membentuk senyawa sebelum diserap oleh usus. Senyawa tersebut akan diserap oleh jonjot usus dan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Setelah itu, asam lemak bereaksi dengan gliserol untuk membentuk lemak. Lemak inilah yang dibawa oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri yang kemudian ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak yang telah terproses dikirim ke hati dengan wujud lesitin. Nah, lesitin ini akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah itu, gliserol diubah menjadi gula otot atau glikogen. Lemak kemudian diubah menjadi asetil koenzim. Berdasarkan penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pencernaan makanan adalah sistem organ di dalam multisel yang menerima makanan, mencernanya menjadi energi serta mengeluarkan sisa proses tersebut. Pencernaan karbohidrat dimulai di mulut, di mana enzim amilase itu mulai memecah pati menjadi gula sederhana, kemudian di usus halus enzim lain seperti disakarida dan juga glukasidase ini mengubah gula kompleks menjadi glukosa yang dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya itu pencernaan protein yang dimulai di perut, di mana asam lambung dan enzim pepsin itu memecah protein menjadi peptida. Kemudian di usus halus enzim protease seperti tritsin dan juga kimotripsin itu mengubah peptida menjadi asam amino yang dapat diserap oleh tubuh. Yang terakhir yaitu pencernaan lemak yang dimulai dari usus kecil, di mana empedu dari kantong empedu dan enzim lipase pankreas itu membantu memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol yang kemudian diserap oleh tubuh. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami terkait proses pencernaan makanan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.